Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feni Faradita, NIM 19-12-976, perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Nur Atikah, Robi Hendrika, dan Dian Novita. Mata kuliah Pendidikan Matematika Kelas Tinggi dengan dosen pengampu Ibu Yeristaningsi, SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kami, yaitu tentang bilangan bulat dan operasinya. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, pengertian dari bilangan bulat. Bilangan bulat adalah gabungan dan himpunan bilangan caca dan himpunan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat ini terdiri dari bilangan bulat positif dan negatif serta nol. Apa saja bilangan bulat positif? Yaitu dan bilangan bulat negatif dimulai dari selanjutnya, yaitu pengenalan bilangan bulat. Adapun langkah-langkah pembelajaran dalam memperkenalkan bilangan bulat kepada siswa, yaitu yang pertama, guru memulai pembelajaran dengan suasana yang akrab dan penuh keceriaan. Yang kedua, sampaikanlah tujuan pembelajaran dengan jelas. Yang ketiga, mulailah dari bilangan bulat positif. Kemudian yang keempat, mengajarkan bilangan bulat positif bisa dengan menggunakan benda yang konkret. Yang kelima, setelah siswa paham dengan bilangan bulat positif, ajaklah mereka untuk menuliskannya. Dan yang keenam, langkah yang terakhir, yaitu mengajarkan kepada siswa bilangan bulat negatif, sama halnya dengan bilangan bulat positif tadi langkahnya. Selanjutnya yaitu sifat-sifat bilangan bulat. Yang pertama, sifat tertutup. Yang kedua, sifat asosiatif. Yang ketiga, komunikatif. Dan yang terakhir, distributif. Materi selanjutnya, penjumlahan bilangan bulat. Adapun sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat yaitu yang pertama, sifat asosiatif. Buka kurung A ditambah B tutup kurung tambah C sama dengan A tambah buka kurung B tambah C tutup kurung. Sifat yang kedua, komutatif. A tambah B sama dengan B tambah A. Contoh, 7 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 7. Sifat yang ketiga, unsur identitas terhadap penjumlahan. A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A. Contohnya, 6 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 6. Sifat yang keempat, inverse jumlah atau lawan dari negatif A adalah A. Contohnya, 5 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 5 ditambah 5 sama dengan 0. Sifat yang kelima, bersifat tertutup. Selanjutnya, pengurangan bilangan bulat. Adapun sifat-sifat pengurangan bilangan bulat yaitu materi selanjutnya, perkalian bilangan bulat. Adapun sifat-sifat perkalian bilangan bulat yaitu yang pertama, untuk sembarang bilangan bulat berlaku A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya, 7 dikali 6 sama dengan 6 dikali 7, hasilnya 42. Yang kedua, sifat asosiatif. A dikali B dalam kurung dikali C sama dengan A dikali B dikali C dalam kurung. Contohnya, buka kurung 2 dikali 3 tutup kurung dikali 4 sama dengan 2 buka kurung 3 dikali 4 tutup kurung sama dengan 42. Yang ketiga, komutatif. A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya, 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali 5, hasilnya 20. Yang keempat, distributif. A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung tambah buka kurung A dikali C tutup kurung. Contohnya, 3 dikali buka kurung 2 ditambah 6 tutup kurung sama dengan buka kurung 3 dikali 2 tutup kurung tambah buka kurung 3 dikali 6 tutup kurung, hasilnya 24. Yang kelima, hasil perkalian bilangan bulat dengan 0, hasilnya adalah 0. Yang keenam, bersifat tertutup. Materi yang terakhir yaitu pembagian bilangan bulat. Adapun sifat-sifat pembagian bilangan bulat, yang pertama, hasil bagi dua bilangan bulat positif adalah positif. Contohnya, 8 dibagi 2 sama dengan 4.
Yang kedua, hasil bagi dua bilangan bulat negatif adalah bilangan positif. Contohnya, negatif 10 dibagi negatif 5 sama dengan 2. Yang ketiga, hasil bagi dua bilangan bulat yang berbeda adalah negatif. Contohnya, 6 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 3. Yang keempat, hasil bagi bilangan bulat dengan 0 adalah tidak terdefinisi. Dan yang kelima, tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Mungkin hanya itulah materi dari kelompok 2, yaitu tentang bilangan bulat dan operasinya. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaiannya, saya Feni Faradita memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.